Ya, makanya itu ya. Nah ini tadi itu, nah ini akibat keberhasilan tugas-tugas itu berkembang dengan sebagai mestinya. Yang pertama adalah merasa bahagia dan puas, dapat diterima dengan baik oleh masyarakat, memiliki peran penting, sangat membantu dalam tugas-tugas berikutnya. Jadi ketika seseorang itu peranan pada masa pertumbuhan itu, perkembangan itu sesuai yang diharapkan, ya, maka ini memiliki peranan penting ya di masyarakat itu, sehingga dia akan diterima dengan baik oleh masyarakat. Ya, maka dari itu adalah keberhasilannya akan merasa puas dan bahagia. Kemudian ini sebuah kegagalan ya apabila tugas-tugas tersebut ya tugas perkembangan itu tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka dia tidak akan bahagia ya. Yang tadi yang saya sampaikan itu bahwa ini berkaitan erat dengan psikososial, kemudian psikoseksualnya juga, ini akan mempengaruhi ya, tingkatnya. Ini pastinya adalah berhubungan dengan yang dikatakan oleh Erikson dan Freud ya. Nah ini dia tidak merasa bahagia, masyarakat kurang dapat menerima ya, ini karena ada faktor-faktor yang memang tidak sesuai, menghambat tugas perkembangan berikutnya. Jadi kalau pada masa-masa tertentu itu ya, katakanlah seperti masa pada 0 sampai 2 tahun itu, dia untuk berkembang tuh agak berat gitu ya. Nanti berpengaruh pada saat dewasa. Nah ini faktor-faktor yang mempengaruhi penguasaan tugas-tugas perkembangan ya. Tingkat perkembangan, kesempatan untuk mempelajari tugas perkembangan, bimbingan untuk menguasai tugas perkembangan, kemudian motivasi, kesehatan, kecacatan tubuh, tingkat kecerdasan dan kreativitas. Ini semuanya adalah yang mempengaruhi ya, penguasaan tugas-tugas perkembangan. Nah ini pada masa bayi ini tugas-tugas perkembangannya adalah yang pertama belajar makan makanan padat ya, kemudian belajar berjalan, belajar berbicara, belajar menguasai pembuangan kotoran ya, mulai pupnya itu harus diatur ya. Ya ini namanya adalah, kalau dari semuanya ini tidak berkembang dengan baik, maka akan menghambat ya. Contoh ketika seorang anak itu belajar berbicara terlewatkan ya, dia hanya berbicara dengan pembantunya saja ya. Maka ketika dia di umur 0-2 tahun ke atas itu, dia akan kesulitan untuk berbicara ya. Maka daripada itu adalah harapannya adalah pada masa usia ini 0 sampai 2 tahun itu adalah anak itu bisa berbicara, diajakin ngomong oleh orang tuanya, oleh pihak keluarganya gitu ya. Sehingga tugas-tugas perkembangan itu sesuai yang diharapkan. Kemudian ini di masa kanak-kanak awal 2 sampai 6 tahun. Nah, ini kalau dibilang ini mulai TK sampai ke SD ya. Kalau dilihat dari masa pertumbuhan itu seperti itu. Pertama mengenal jenis kelamin, perbedaan jenis kelamin. Itu memberikan pengalaman kepada anak itu bahwa kamu ini laki-laki, kamu itu perempuan, gitu ya. Menstabilkan fisik, benar dan salah. Ini masih sifatnya masih memahami ya, belum ke arah menguatkan. Karena nanti di sini ada hubungannya dengan pada masa selanjutnya. Gitu ya. Kemudian berhubungan dengan orang tua dan tetangga. Nah ini harus dikenalkan ya oleh kita bahwa anak itu berhubungan dengan orang tua ya. Jangan sampai orang tua itu sibuk sendiri ya, lupa dengan anak yang kita miliki ya, tidak pernah mengenalkan anak itu kepada tetangga kita, pada orang-orang sekitar,
Maka ketika hal ini dilewati oleh seorang anak, maka anak itu akan ketakutan. Ya. Dia merasa asing. Ini siapa? Gak mau, takut. Ketika dipegang oleh familinya katakanlah, karena mungkin jarang ketemu, maka dia akan asing dan aneh gitu. Akhirnya dia nangis. Yang dia bisa kenal adalah hanya orang tuanya saja. Maka daripada itu, pada masa ini adalah kita harus memperkenalkan mereka, ya, baik itu tetangga kita, orang tua di sekitar kita, kemudian family kita, paman dan yang lain, itu harus kita kenalkan kepada mereka. Sehingga nanti pada masa perkembangan itu dia tidak akan kesulitan, ya. Spasialnya untuk mengenal orang itu tidak seperti itu. Kemudian belajar mengenal konsep sederhana tentang prioritas fisik dan sosial, mempersiapkan belajar membaca. Yang nah, ini itu, yang remajanya aja lo, fokus remajanya. Oh ya, remajanya, Ustaz. Nah, remajanya itu menerima keadaan fisik. Ya, jadi kita harus mengenalkan bahwa kepada anak itu ini keadaan fisik kita. Ya, kadang anak itu minder kondisi fisik kita. Ya, fisik kita itu misalnya katakanlah kegemukan gitu ya. Kegemukan gitu itu kadang anak tuh minder, nggak percaya diri gitu. Nah, ini yang kita perlu kenalkan kepada mereka gitu ya, bahwa Allah itu menciptakan segala sesuatu itu dengan sebaik-baiknya gitu ya. Kemudian menerima peran jenis ya. Kemudian mempersiapkan menikah dan berkeluarga. Nah, ini pada masa-masa ini tuh sudah siap mereka. Baik laki perempuan terutama sudah siap juga ya. Kemudian mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa ya. Jadi ini pada masa ini mereka sudah mulai mandiri ya, kemandirian emosionalnya lebih bisa diandalkan oleh kita. Kemudian mencapai hubungan yang baru lebih matang teman sebaya, baik pria maupun wanita ya. Ini menjadi bukti bahwa remaja itu pada masa usia ini tuh lebih dekat dengan teman sebayanya ya komunitasnya lah ya. Makanya ada yang kemarin itu jargon di ujian itu, yang penting jangan ketinggalan teman. Nah, ini ya di sini nih masa pertumbuhan itu memang mereka mencari sosok yang memang bisa diandalkan oleh kita. Artinya masa perkembangan ini butuh yang namanya perhatian orang tua ya, kepada mereka, sehingga tidak berpaling dari kita sebagai orang tua, diarahkan, diberikan pengertian dan lain-lain. Kedua, tanggung jawab sebagai warga negara. Nah, ini tanggung jawab sebagai warga negara tuh bisa diartikan gini. Ketika mereka sudah berumur 7 tahun, 17 tahun ya, ini kita sebagai warga negara berhak membuat KTP gratis. Ya, ini mereka berikan kebebasan, silahkan buat KTP ya, tanggung jawab sebagai tanggung jawab warga negara gitu ya. Karena kalau pada masa ini dia tidak melakukan seperti ini, dia akan mudah meminta pertolongan pada orang lain. Ya, meminta pertolongan orang lain. Ya katakanlah kalau gitu ya gampang lah, cuma 50.000 mungkin bahasanya seperti itu ya. Tapi kita melihat dari aspek yang lainnya. Kalau dia seperti ini nanti sebagai nanti menjadi rumah tangga seperti apa, mengurusin surat-surat pernikahan dan yang keluarga, kakak dan yang lainnya kita akan mengandalkan. Nah, selanjutnya mencapai tingkah laku yang bertanggung jawab sosial. Jadi ini berhubungan dengan tanggung jawab dia sebagai orang dewasa. Kemudian mengembangkan skala nilai, ini value yang didapat oleh remaja tersebut. Kemudian persiapan mandiri secara ekonomi. Nah, ini pada masa ini tuh mereka udah siap ya, namanya remaja itu sudah siap mencari mandiri lah. Kalau kata Kigama, life skill-nya udah siap untuk mencari uang lah buat pribadi ya. Ya ini harus diajarkan nih pada masa ini. Tapi kalau pada umur ini masa perkembangannya tidak bisa, nanti pada masa dewasa awalnya akan kesulitan. Ya, belum siap lah ibaratnya mau nikah juga masih mengandalkan orang tua dan yang lain-lainnya. Kemudian memilih dan mempersiapkan memangku jabatan. Jadi pada masa ini biasanya kalau di SMP itu lebih anaknya berperan sebagai OSIS. Dia harus siap menerima jabatan gitu ya.
bertanggung jawab terhadap apa yang dia amanahi gitu ya. Nah, ini seperti itu. Selanjutnya ini pada masa dewasa. Nah, tadi yang Ustaz Anak sampaikan bahwa pertama adalah persiapan mandiri secara ekonomi adalah di sini mulai persiapan bekerja. Kalau pada masa remaja itu belum siap, kemandirian sosial ekonominya belum siap, maka di sini akan terganggu. Ya, dia tidak siap untuk mencari bekerja. Yang akhirnya ya malas-malasan, yang mengakibatkan anak itu menjadi tidak semangat untuk bekerja gitu ya. Yang ada orang tua inilah tinggal minta uang gitu ya. Nah, maka daripada itu ini harus disiapkan ya, semuanya itu harus disiapkan. Ya, jadi pada masa ini, pada masa umur 18 sampai 40 itu mereka itu sudah siap untuk bekerja, memilih pasangan. Karena tadi di awal sudah disebutkan siap untuk menikah dan berkeluarga. Ini harus siap dipersiapkan ya. Nah, kemudian mulai membina keluarga. Nah, ini hubungannya udah siap lah namanya ya. Memilih pasangan, mengasuh anak ya, memiliki tanggung jawab sebagai sebagai ayah, harus sebagai ibu ya. Ini harus memiliki tanggung jawab ya, mengasuh anak, mengelola rumah tangga ya. Mengelola rumah tangga kalau memang dia di awalnya secara ekonomi ya, secara ekonomi dia belum mandiri ya, tanggung jawabnya belum bisa dilakukan, kemudian ya secara emosionalnya masih ngikut-ikut orang tua lah. Ya yang ada ini terjadinya adalah ada hambatan di pada masa usia dini ini ya. Kemudian menemukan kelompok sosial yang sesuai ya. Nah, pada masa ini mereka akan mencari kelompok-kelompok yang dia inginkan gitu. Yang klop dengan keinginannya dia gitu. Ya. Kemudian menerima tanggung jawab sebagai warga negara. Nah, ini tadi masih hubungannya dengan yang tadi pada masa remaja. Jadi kalau kita memiliki tanggung jawab yang baik ya sebagai warga negara, mematuhi aturan, kemudian semuanya adalah dilakukan oleh dengan kita sendiri, bukan melalui orang lain atau bantuan jasa-jasa yang lain. Memang mudah, tapi mudah dan simpel ya kalau kita lihat. Tapi secara dilihat dari aspek yang lain itu tidak baik ya. Karena kan ya tidak mandiri lah ya gitu ya. Alhamdulillah contoh aja saya waktu mau nikah ngurusin sendiri gitu ya. Ini bermanfaat ketika kita sudah menjadi dewasa ya. Ya membuat apa-apa harus sendiri. Jangan diserahin sama orang, sama calo, simpel kita enggak, tapi prosesnya itu adalah kita bersosialisasi dan berinteraksi dengan orang lain. Ya. Sehingga di sini kita memiliki tanggung jawab yang besar sebagai warga negara. Kemudian pada masa dewasa madya 40 sampai 60 tahun itu tugasnya adalah menerima dan menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan fisiologisnya ya. Mungkin kalau dilihat dari postur tubuhnya ya, yang biasanya kalau remaja kan emosinya tenaganya besar ya. Kalau sekarang kita harus akui ya, harus menerima penyesuaian tubuh kita itu seperti apa. Kemudian membantu remaja menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab dan bahagia. Ini tugas kita pada masa nah, kalau kita sudah punya anak ya pasti kita harus ya membantu mereka ke arah yang bertanggung jawab dan menunjukkan kepada kebahagiaan. Kemudian mencapai tanggung jawab sosial dan warga negara, mengembangkan waktu senggang untuk orang lain, orang dewasa. Jadi dia pasti berkumpul dengan orang-orang dewasa untuk apa? Untuk mengembangkan potensinya dia. Ya kalau kita bilang mah mereka kalau senang olahraga dengan teman-temannya, dia kan berkumpul ya. Tidak melihat usia itu pada usia 40 itu masa-masanya ini juga ya, masih senang juga berkumpul-kumpul dengan teman-temannya itu. Kemudian mencapai dan mempertahankan prestasi pekerjaan. Jadi pada masa ini adalah mereka para orang dewasa madya ini adalah mempertahankan prestasi bekerja ini. Kalau kita bilang mah istiqomah lah ya. Bahkan bisa naik karirnya, kan arah yang lebih baik. Kemudian menyesuaikan diri sebagai orang tua, ya ini karena udah menjadi orang tua, sudah menikah, punya anak, ya bisa jadi ini anaknya sudah mau siap untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih
tinggi lagi, ya, menikah, siap menikah. Ya ini kita harus menyesuaikan diri sebagai orang tua, ya, bukan anak-anak kecil lagi kita, ya. Pemikirannya harus sudah dewasa, jadi mempersiapkan diri dengan pasangan perkawinan sebagai ini, ini mas sudah jadi keluarga ya, pasangan hidup dalam, dalam perkawinan. Selanjutnya pada masa dewasa lanjut, umurnya nih di atas 60 tahun ke atas, ya, menyesuaikan diri dengan kekuatan fisik yang menurun. Ya tadi kalau dia di masa dewasa dia itu menerima menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan fisiologisnya. Ya inilah kalau di masa ini menurun kekuatan fisik kita itu, dan ini kita harus menyesuaikan. Ini menyesuaikan diri dengan masa pensiun, ya, dan berkurangi pendapatan. Nah ini harus diakui juga pada masa usia dewasa itu siap-siap untuk berpensiun ya. Tapi kalau sekarang banyaknya pensiun dini karena melihat dari uang tunjangannya besar gitu ya. Tapi rata-rata orang-orang dahulu itu mereka pensiunnya di umur sekian. Bahkan sekarang pun banyak penawaran-penawaran yang dipensiunkan dini. Ya itu adalah sebuah pilihan sebetulnya, pensiun dini itu khususnya untuk PNS ya. Kemudian menyesuaikan diri dengan kematian pasangan hidup. Jadi dengan umur saya ini memang udah masanya bau tanah lah kata kita mah gitu ya, kata bahasa Sunda mah gitu. Kemudian membentuk hubungan dengan orang-orang yang seusianya, ya mereka punya komunitas tuh, ya kakek-kakek yang komunitas, ya lansia itu mereka berkumpul berolahraga bareng-bareng jalan itu masih ada seperti itu gitu. Kalau kita lihat pada saat ini tuh ada yang seperti itu. Kemudian menyesuaikan diri dengan peran sosial secara fleksibel. Ya. Jadi memang di masa usia lanjut ini harus memberikan peran sosial ya, secara fleksibel, mengarahkan, kemudian membentuk pengaturan kehidupan fisik yang memuaskan. Ini fisik kita harus diatur, tidak bisa dengan seenaknya aja. Nanti yang hasilnya akan memuaskan diri kita. Ya, mungkin ini aja Ustaz tadi yang disampaikan. Kurang lebihnya ini banyak kekurangan, Ana yakin masih banyak kurang sempurna lah. Ini Ana coba untuk menyampaikan materi ini. Mungkin tanggapannya dari dosen gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman juga ada yang mau ditanyakan kembali, mangga masih ada masanya. Ya, menurut saya, itu yang tadi disampaikan Ustaz. Ya, terima kasih ya. Baik, terima kasih ya. Ini mungkin hanya ngulang tadi ya. Yang ngulang karena sudah disampaikan tadi. Pukul berapa tadi kuliahnya? Jam 4 sore. Jam 4 sore. Jam 4 sampai setengah 6, Ustaz. Sore, Ustaz. Jam 4. Saya lagi rapat tadi itu. Kaget juga lah. Pas baca ada waktu senggang baca harus kuliah ya gak bisa. Itu ceritanya. Oke. Jadi gini, saya cek lagi ya. Untuk nilai itu ya, Pak Azri alhamdulillah sudah masuk ya. Dan sudah Bapak baca, tapi namanya nggak tahu siapa itu di itu ya. Pak Azri. Kalau Pak Turrahman nggak ada ya? Sedang berusaha masuk itu Pak dosen. Oh, ya itunya soalnya jawabannya sudah belum? Ustaz Fatur Rahman ada hari ini nih. Sedang berusaha masuk, masih belum bisa connect. Belum connect. Dalam proses koneksi. Jadi ada mungkin ini Ustadz Surip ada ya? Ustadz Surip sudah mengirimkan lembar jawaban yang pertemuan pertama itu ya tentang Iya betul Ustaz. Konsep dasar dan faktor-faktor kalau nggak salah itu ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan itu. Bagaimana ceritanya bisa bisa presentasi lagi? Ini Ustaz. Jadi ya. kan kita kemarin ada silabus baru Ustaz. Ya.
Jadi ada satu nomor silabus itu yang tidak kebagian. Jadi maksudnya tidak ada kelompok yang untuk mempresentasikan satu judul ini gitu. Oh, Jadi gitu. akhirnya tadi kita sepakat kemarin itu bahwasanya ini dibersamakan saja, maka kita amanahkan sama Ustadz Ardi gitu, dan kita sebenarnya bersama gitu. Begitu ceritanya ya. Ya kan Kalau ada yang lain silabus sudah punya, baru, yang lain silabus baru kemarin. sudah punya fokus bahasan tersendiri sudah ya? Sudah Ustadz, sudah. Berarti ini penyelamat kalau begitu ya? Ya bersama Ustadz gitu. Cuman Ustadz Sama-sama. Ardi yang menyampaikan gitu. Yang siap ya. Oh gitu. Jadi Bapak agak heran juga kenapa bisa 2 kali presentasinya itu ya. Kan masih ada yang belum ya. Ustadz Muhaimin, Ustadz Muslim, terus siapa lagi? Ustadz Fajri juga belum ya. Masih ada yang belum itu. Insya Allah pertemuan berikutnya Pak dosen. Oke, nggak apa-apa, baik. Oke, karena tadi sudah didiskusikannya, sudah dipresentasikan, Bapak menambahkan sedikit aja ya, terkait dengan dengan tugas-tugas perkembangan. Tadi sudah disampaikan bahwa tugas perkembangan itu jadi tugas-tugas atau semacam kewajiban individu ya yang harus diselesaikan pada masanya gitu. Jadi kalau seandainya bayi ya, ini kalau seandainya bayi itu sampai 1 tahun ya, maka minimal dalam waktu 1 tahun itu sudah bisa berjalan. Berarti itu kalau sudah bisa berjalan, maka si bayi tersebut sudah bisa melaksanakan tugas perkembangannya. Seperti itu. Jadi tugas perkembangan adalah tugas yang harus diselesaikan atau yang harus diraih oleh seorang individu pada fase atau periode tertentu. Ya. Nah, kalau seandainya usianya usia remaja, ya, usia 13 ya, sampai 18 tahun, kan di situ ada tugas. Di antaranya ya harus sudah mandiri lah. Tadi sudah disinggung oleh pemateri. Mandiri dalam berbagai hal ya. Contohnya begini. Kan ada kasus begini ya. Anak itu udah usia sekitar 14 tahun. Nah, itu laki-laki dan perempuan itu ya dalam satu keluarga itu, tetapi tidurnya masih sama-sama. Contoh ya. Ya seperti itu. Jadi kan minimal kalau sudah usia 12 tahun itu sudah mandiri ya. Kakak beradik itu sudah tidak tidur sekamar lagi. Nah, kalau seandainya dia masih tidur bersama ya, dalam satu kamar gitu ya. Jadi karena merasa takut atau apa ya, berarti dia nggak mandiri lagi. Maka tentu akan menjadi kewajiban orang tua bagaimana solusinya agar anak tersebut bisa mandiri, bisa katakanlah dalam tidurnya itu terpisah. Ya. Tidak kakak beradik itu campur, enggak. Tapi terpisah di kamar masing-masing atau di ruangan masing-masing. Atau kalau perlu yang laki-laki itu di ruang TV ya, di ruang tengah. Kalau yang perempuan di kamar kan seperti itu. Jadi ada kemandirian. Jadi di dalam masa remaja itu sudah muncul kemandirian. Nah, kemandirian ini nanti lebih diperhalus lagi, dipertegas lagi pada masa dewasa. Oke,
salah satu kemandirian itu ya yang kemarin sudah Bapak sampaikan di antaranya adalah kemandirian dalam hal ekonomi. Ya. Ekonomi itu harus sudah mulai terpikirkan pada masa remaja itu. Ya. Jadi pada masa remaja itu si anak itu ya bagaimana mengatasi kebutuhan uangnya, maka harus mandiri. Jadi harus banyak dikasih kesempatan ya, kasih peluang bagaimana menghasilkan uang. Entrepreneur ya, kemarin sudah Bapak sampaikan. Jadi diarahkan anak itu, jangan terus dimanja, minta katakanlah 10.000 kita kasih 10.000, minta baju kita kasih, minta sepatu kita kasih, minta tas kita kasih. Nah jangan terus-terusan kita ngasih, tapi coba didiklah anak itu agar merasakan bagaimana katakanlah susahnya, kalau susah bagaimana perjuangannya dalam mengais rezeki. Nah, itu salah satu kemandiriannya dalam hal ekonomi. Nah, tadi sudah disinggung dalam berinteraksi sosial. Jadi, kalau dalam sosiologi ada istilah in group ya. Sudah pernah mendengar barangkali ya. Dalam sosiologi itu ada istilah in group dan ada out group ya. Itu teori dalam sosiologi. Jadi in group itu ya, remaja itu kan biasanya apa? Punya ciri masing-masing. Nah, kalau istilah sekarang punya geng, punya geng masing-masing. Gengnya geng apalah namanya gitu ya. Ada geng si A, ada geng si B. Nah, pada masing-masing geng itu dia menunjukkan keakuannya narsistiknya. Jadi keakuannya, keegoannya itu nanti ia tampilkan di geng tersebut. Jadi di situ harus ada ya, harus ada ciri, harus ada satu in group yang menyatukan ya. Karena dia itu in group berarti satu ya, harmonis, serasi, tapi ada cirinya. Kalau Bapak kasih contoh yang aktivis rohis mungkin ya. Yang aktivis rohis kan katakanlah kalau perempuan itu jilbabnya panjang, terus suka bawa Al-Quran, yang laki-lakinya pakai kopiah, terus sama suka bawa Al-Quran, itu adalah ciri dari sebuah in group. Berarti di dalam grup. Nah, in group itu di dalam grup, itu dalam sosial. Ada juga out group. In group ada out group. Ya. Jadi out group itu orang lain di luar sana. The others. Ya. Dalam filsafat itu ada the others. Jadi yang lain. Jadi ketika itu bukan gengnya, bukan grupnya, itu dianggap orang lain. Dianggap tidak ada apa-apanya. Nah, maka di sini ya interaksi sosial juga harus ada di dalam masa remaja. Nanti kalau seandainya ustadz dan ustadzah itu mendidik santri, mendidik murid, itu harus kita jeli memantau, memahami perkembangan sosial yang ditunjukkan oleh anak didik kita. Kita pantau ini ada mungkin kelompok gengnya geng Paskibra katakanlah yang lebih mudah seperti itu. Ada gengnya geng Pramuka, ada gengnya geng PMI, ya. Atau ada lagi gengnya geng Rohis. Nah kita harus tahu bagaimana mereka berinteraksi. Apakah dengan grup-grup tersebut terbuka, mereka itu inklusif, ataukah mereka eksklusif? Ya. Jadi padanan dari in group
in group itu merasa berada di dalam grup, merasa nyaman, enak, berarti dia merasa eksklusif, merasa ya paling betul ya, paling benar. Ada yang inklusif, terbuka di situ. Itu kita harus pahami juga tentang tugas perkembangan yang ada di dalam masa remaja. Ya, karena kita fokusnya di remaja dan dewasa awal ya. Jadi dari secara ekonomi, ya, secara sosial, mereka juga punya geng, punya klan, punya katakanlah organisasi. Kemarin sudah Bapak sampaikan, terkadang begini ya. Jadi anak remaja itu ternyata mereka itu lebih percaya ya, dalam curhat itu terhadap grupnya daripada orang tua. Jadi curhat anak itu lebih banyak curhat ke grupnya, ke gengnya, ketimbang orang tua. Kenapa? Karena mereka nyaman di situ. Dan itu lagi-lagi kita sebagai pendidik ya, orang yang mengayomi mereka, membimbing mereka harus tahu ya, harus tahu kondisi sosial yang mengitari anak didik kita. Nah, mandiri ya. Oke, jadi ada mandiri di situ ya. Dan yang belum kita bahas nanti ya, mungkin di akhir adalah masalah memang Bapak sengaja akhirkan masalah religiusitas ya. Masalah agamanya, keagamaannya itu bagaimana keagamaan para remaja itu. Mungkin nanti akan ada yang bahas itu ya. Tapi sebagai pembuka bahwa untuk religiusitas itu ada sebuah konsep itu yang dikemukakan oleh Mary Conwell ya. Mary Conwell itu dia punya teori tentang religious behavior ya. Mungkin Bapak bahasnya nanti pada sesi itu aja, pada sesi kesadaran beragama itu ya. Baik, jadi di masa remaja juga sebenarnya sudah ada kematangan dari religius ya, keberagamaan. Kenapa dia masuk rohis? Rohis itu kan apa? Apa rohis itu? Rohani Islam ya, atau irma ya, irma atau irma. Ya, Biasanya di itu. sekolahan, kalau rohis. Ya, Kalau rohis biasanya di sekolahan. di sekolahan ya. Rohani Itu Islam. rohani Islam betul ya. Bapak lupa lagi itu istilahnya itu. Ya seperti itu. Jadi kenapa mereka masuk di dalam rohis? Karena sudah ada benih kesadaran terhadap agama. Dan kesadaran agama itu ya ada faktor-faktornya. Nanti ada teori Mary Conwell ya. Dan ada juga kesadaran keberagamaan yang dikemukakan oleh Alexis Carrel ya. Alexis Carrel itu dia juga menerangkan bahwa kenapa manusia itu mesti beragama. Oke, itu ya. Yang selanjutnya, yang terpenting ya dari berbagai perspektif tentang tentang tugas perkembangan, khususnya itu kan remaja ya. Jadi remaja, maka karena kita fokusnya ya di dunia anak yang di situ adalah usia SMP atau madrasah sanawiyah dan SMA atau madrasah aliyah, maka kita juga harus mampu ya memberikan satu treatment, satu perlakuan yang betul-betul bisa memberikan satu pemahaman bahwa inilah remaja itu. Jadi harus ada satu pemahaman bahwa inilah remaja. Aku dengan keakuannya,
dengan keberadaannya, dengan kemampuannya, dengan keluasannya, dengan kepiawaiannya. Jadi di situ juga harus ditunjukkan. Dan itu merupakan bagian daripada tugas perkembangan. Baik, saya kira itu aja dulu ya. Untuk melengkapi apa yang sudah disampaikan tadi oleh Ustadz Ardi ya. Melengkapi atau menambahkan 1-2 poin saja. Nah, mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan kita teristimewa ketika kita terjun menjadi seorang guru, seorang mundabir atau menjadi seorang ketua yayasan ya. Itu saja barangkali kalau ada yang ingin ditanyakan boleh. Kalau dirasa cukup ya cukup juga. Mohon maaf Pak Dokter. Iya. Mungkin di luar tema, mewakili teman-teman yang ada. Kalau Ya. tadi kan kita jam 4 sampai setengah 6 masuk, kemudian ada presentasi, dan di jam ini kita masuk lagi. Kalau yang tadi dihitung pertemuan atau tidak, Pak Dokter? Ini Itu kan ada perbincangan di antara kita, antara kami. Itu bagaimana yang tadi itu ya? Biar diambil kesepakatan bersama, Pak Dokter, dengan ustadz-ustadz yang lain. Ya, kita ya tadi setengah, sekarang setengah jadi lengkap menjadi satu kan, itu aja lah. Boleh seperti itu ya. Untuk absensinya Pak dosen gimana? Sepakat. Ya, absennya yang berlaku yang sekarang aja. Ya. Jadi yang sekarang yang dipakai adalah yang pertemuan malam ini karena jadwal kita di awal kan itu. Betul ya? Hilang suaranya. Ada tambahan. Ini lengkapnya berapa orang kelas kita itu? 22 kayaknya. 20. 20 ya? Kalau dulu 24, Pak Ustadz. Ini ada double Ustadz. Ini yang satu mati putus ini. Presentasinya semoga Mohon maaf, menjadi Pak. ladang amal pada kita semuanya. Berarti Amin. yang Sabtu depan itu, Sabtu depan sore nggak ada mata kuliah ya? Bisa Ustadz Imam ditarik Ustadz. Ditarik ke situ Ustadz. Nah, boleh itu. Bisa dikomunikasikan nanti ketua kelas mungkin. Jadi sama Bapak undur diri, mohon izin untuk meninggalkan ruangan Zoom ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustadz. Hatur nuhun Dokter.